Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di cerita kemarin, gua menceritakan tentang kejadian di pabrik yang sekarang jadi tempat tinggal gua. Itu ketika pabrik gua masih beroperasi. Cerita yang akan gue ceritain sekarang ini terjadinya itu ketika pabrik gua sudah tidak beroperasi lagi. Jadi ceritanya, sebelum pabrik gue ini gue tinggalin, sebelum pabrik gue ini gue jadiin tempat gue stay sehari-hari, pabrik ini sempat ada jeda di mana selama beberapa bulan itu pabrik gue kosong. Cuman ada 2 orang security yang tugasnya ngejagain alat-alat yang ada di dalam pabrik waktu itu. Gue sama sekali tidak pernah mengunjungi pabrik selama beberapa bulan kosong itu karena kondisinya kalau nggak salah waktu itu gue lagi skripsi juga dan memang nggak sempet untuk bolak-balik ngecek ke pabrik gue. Begitupun bokap gue dan abang gue pun sama sekali nggak ngecek ke pabrik karena sibuk dengan urusan masing-masing. Sampai akhirnya setelah beberapa bulan kosong itu gua memutuskan untuk iseng-iseng karena gua punya tanah yang lumayan besar dan lokasinya itu persis berseberangan sama pabrik gua. Akhirnya lahan ini daripada nganggur, gua iseng-iseng ternak sapi di sini. Jadi gue bikin peternakan sapi dan juga gue bikin stable untuk kuda-kuda gue karena memang gue dan abang gue itu punya hobi berkuda. Jadi yaudah deh bang, karena abang gue udah married dan punya anak, jadi kuda-kuda itu diserahkan ke gue yang tanggung jawab masalah kuda. Jadi abang gue di sini ikut numpang bikin stable di tanah gua yang ada di seberang pabrik gua ceritanya. Nah, waktu itu siang kejadiannya, kurang lebih 2017 akhir ya kalau nggak salah itu. Pengurus stable gua itu biasanya kalau nyari rumput itu mereka suka ke belakang pabrik gua karena memang di sana itu rumputnya sampai tinggi-tinggi banget. Nah, setelah mereka nyari rumput, salah satu dari mereka tuh datang ke office, ke ruangan gua, terus dia bilang, "Mas, tadi saya ke belakang cari rumput. Terus di sekitaran rumput itu saya nemuin banyak kupasan kabel-kabel besar," kata dia. Waktu itu feeling gue langsung gak enak. Wah, ini jangan-jangan kabel instalasi dari mesin ke panel nih. Karena memang selama itu kita gak pernah ngecek sama sekali kondisi kabel, kondisi kelistrikan dan segala macam. Ya udah dibiarin aja nganggur. Jadi cuman ada office doang, masjid sama pos aja yang nyala. Yang sisanya tuh emang beneran lampunya mati semua. Nah terus dari situ gue langsung kontak abang gue lewat HT. Waktu itu kondisinya abang sama lagi ada sepupu gue lagi datang ke sini untuk main. Jadi ceritanya mereka lagi ada di kandang sapi, kandang kuda. Gue kontak lewat HT. Gue langsung buru-buru suruh abang gue untuk datang ke dalam pabrik dan ngecek kita ke belakang. Ini kabel-kabel apa nih yang dimaksud sama si orang kandang gue tadi. Begitu abang gue dateng, kita langsung pergi ke belakang dan ternyata bener ada banyak banget kupasan-kupasan kabel besar yang itu tuh kesebar di beberapa titik. Bahkan parahnya itu sampai ada yang kupasan-kupasan kabel itu masih ada di dalam area pabrik, jadi berdekatan sama lokasi pabrik. Di situ jelas lah gue sama abang gue marah-marah sama security yang waktu itu karena mereka kerjanya ngapain kok sampai ada kecolongan segitu banyak
Dan bahkan itu sudah terjadi berulang-ulang karena dilihat dari sebaran-sebaran kabelnya itu nggak mungkin cuma satu malam, karena memang kabelnya gede-gede banget. Dan itu nggak mungkin kerjaan satu orang. Jadi selama ini security ini entah beneran datang jaga atau enggak juga kita nggak tahu. Karena saking sewotnya waktu itu dan kita yakin mereka nih security kerjanya semuanya sendiri, siang itu juga security yang lama itu langsung diberhentiin sama gua waktu itu. Dan alhamdulillahnya sore itu gua langsung dapat security yang baru. Meskipun security yang baru ini juga cuman sementara doang sih, kurang lebih 1 bulan. Terus nggak lama security baru ini tuh kabur. Kaburnya itu juga karena mereka takut di pabrik ini, karena selama 1 bulan itu mereka kerja di sini tuh mereka sering banget digangguin. Nanti insya Allah bakal gue ceritain juga. Nah, setelah kejadian itu kita ribut apa dan segala macem, gue dan abang gue waktu itu memutuskan untuk gak ngebikin rame nih masalah. Jadi pengennya sih waktu itu udah deh gak usah lapor ke polisi, kita jangan tanya-tanya ke warga dan segala macem. Tapi yang penting ini kita keep dulu, jangan sampai ada yang tahu dulu masalah kalau ada kabel yang kecurian. Jadi kita memang rencananya pengen tangkep tangan si pelaku. Jadi kita pengen jebak gimana caranya si maling ini bakal balik lagi, karena seharusnya sih mereka bakalan balik lagi. Soalnya masih banyak banget kabel-kabel yang bisa dicuri gitu. Jadi malam itu kami sengaja nggak bikin rame-rame apa dan segala macam sambil ngatur strategi lah ceritanya. Nah, hari kedua setelah ketahuan ada kemalingan itu, setelah malamnya ada strategi, kita ngatur strategi dan segala macam. Di hari kedua ini, gua sama abang gua itu memutuskan untuk kita ngintai. Jadi kita jaga kayak semacam ronda gitu di dalam pabrik. Jadi dari siang gue itu udah ngasih tahu ke karyawan-karyawan gue yang kerja di kandang gue untuk balik lagi pas malamnya. Nah, jadi waktu itu kami tuh kurang lebih ada bersebelas kalau nggak salah. Gue, abang gue, terus karyawan gue sama ada 2 orang tetangga yang memang sering main ke situ, yang memang bisa diandelin lah orangnya. Nah, total kami bersebelas itu dibagi jadi 3 orang satu timnya. Tapi karena jumlahnya bersebelas, gua kebagian cuman berdua nih sama sepupu gua waktu itu. Nah, dengan alasan karena memang gua itu orangnya kalau bersin kenceng banget, dan khawatirnya kalau gue ditempatin di lokasi-lokasi yang kayak rumput apa dan segala macam, takutnya gue bersin, ini ada maling mau masuk, denger malah nggak jadi masuk dan segala macam. Akhirnya ya udahlah, gue waktu itu cuma berdua, dan gue ditempatinnya itu di tengah-tengah pabrik posisinya. Ya karena memang yang lainnya itu jaga di luaran area pabrik waktu itu. Nah, setelah tahu strategi dan segala macam, gua sama saudara gua itu, namanya Beta, saudara gua ini. Gua sama Beta itu waktu itu karena posisi kita di tengah pabrik, jadi kita masuk paling pertama. Kurang lebih waktu itu jam 11:30 lah, kita tuh udah masuk ke dalam pabrik waktu itu ceritanya. Nah jadi gua berdua nih nggak tahu nih, yang lain itu pada standby di posisi masing-masing jam berapa tuh kita nggak tahu, karena posisi kita waktu itu ada di dalam pabrik dan kita kan nggak ada yang nyalain senter karena takut ketahuan kan. Jadi memang benar-benar gelap-gelapan aja. Jadi 1:30 itu gua sama Beta waktu itu nyusurin pinggir sungai, karena kita masuk nggak lewat gerbang depan tapi lewat belakang pabrik. Jadi waktu itu semalam itu sengaja pabrik itu dibikin seolah-olah kosong waktu itu. Gua sama Beta itu waktu itu kalau mau nyusurin pabrik ke jalan yang di tengah, itu kita harus ngelewatin TPU dulu, tempat pemakaman umum, yang lokasinya itu nempel tembok sama pabrik, sama office gua waktu itu.
Lewat situ kita jam 11:30 aman, gak ada apa-apa. Nyampe lah kita waktu itu ke pabrik. Di dalam pabrik Beta sempat nanya, "Mas, iki mau ngendap di mana?" katanya. "Wes sudah, ikut aja dulu, nanti diatur di dalam." Gue jawab kayak gitu waktu itu. Terus gue ngeliat tempat yang paling strategis itu adalah di bawah mesin giling. Ada 2 mesin giling stone crusher di sini dan kita biasanya sebutnya jauh. Kita udah di bawah jauh 2 aja waktu itu gue bilang. Terus begitu dengar mau di jauh 2, Beta sempat ragu. Dia sempat nanya, "Mas, ini serius mau di bawah jauh 2?" kata dia. Gue bilang aja, "Yo wes lah, neng kene wae, udah di sini aja, di sini yang paling pas pokoknya tempatnya. Karena ini posisinya di tengah-tengah banget," kata dia. Ya, gue sebenarnya ngerti sih kenapa kok Beta tuh agak ragu sama lokasi kita. Karena lokasi jauh 2 itu deket banget sama gazebo, tempat gue ngeliat perempuan berambut panjang yang gue ceritain cerita gue yang pertama. Jadi posisinya tuh kalau dari jauh 2 kita nengok ke belakang, posisi gazebo itu persis ada di sebelah belakang kiri kita. Jadi ya gue ngerti kenapa kok Beta agak ragu di sini. Terus setelah gue ngeyakinin dia cuma jawab, "Ya wes lah mas, bismillah ayo," kata dia. "Ayo wes rapopo, insya Allah aman," gue bilang waktu itu. Kondisi pabrik itu kalau malam tuh gelap banget, yang bener-bener kayak lu kayak merem deh pokoknya. Jadi kalau ibaratnya kalau kita habis ngelihat terang terus tiba-tiba gelap, mata kita itu butuh beberapa detik buat adjust sama si kegelapan yang itu. Jadi mata kita tuh butuh beberapa detik buat nyesuaiin sama lingkungan yang gelap kan. Nah, dan di situ kita nggak pakai senter, karena kalau pakai senter pasti ketahuan. Ibaratnya kalau kondisi gelap kayak gitu tuh, lu ngebakar rokok aja tuh baranya bisa kelihatan sampai jauh kayak gitu. Nah, buat yang nggak pernah tahu kayak gimana sih mesin stone crusher itu, bentuknya tuh kurang lebih bisa dibayangin kayak corong yang kebalik. Terus di depannya ada 2 silinder besar yang kayak semacam conveyor belt, tapi itu gede banget pokoknya conveyor beltnya itu. Nah, karena si mesin ini besar, jadi tuh harus disupport sama tiang-tiang coran. Kalau kalian bisa ngebayangin itu mungkin kayak cor-coran yang ada di gedung-gedung pencakar langit yang baru dibangun. Jadi cor-corannya tuh masih kelihatan dan itu masih bentuk semen gitu doang, polos, karena buat apa juga kan di pabrik harus rapi-rapi kan. Cukup yang penting cor-coran aja. Nah, di mesin jauh 2 ini ada 2 tiang besar. Jadi di antara tiang-tiang lain ada 2 tiang yang paling besar, yang di tengahnya tuh kosong. Jadi jarak antar tiang itu kurang lebih sekitar 2 meteran. Gua sama Beta ngambil posisi itu masing-masing, kita berdiri di belakang tiang ini. Jadi gua ada di sebelah kiri, Beta ada di sebelah kanan gua waktu itu. Tapi di belakang tiang ini tuh ada tembok. Jadi posisinya sempit. Karena badan gua gede, kalau gue duduk di tengah-tengah antara tiang dan tembok di belakang gue itu, dengkul gue tuh mentok, lutut gue tuh mentok sama tiang yang ada di depan gue itu. Nah, karena posisi duduknya nggak nyaman, gue itu usrek tuh apa ya, nggak bisa diem. Jadi bolak-balik usrak kayak gitu terus. Jadi memang bikin suara yang lumayan ganggu lah. Terus akhirnya karena gak nyaman, gue milih buat berdiri aja biar gak sempit. Gak lama gue berdiri, ya sekitar selang 5 menit atau 10 menit lah, gue denger suara berisik sama persis kayak suara gue waktu benerin posisi duduk. Cuman waktu itu kondisinya itu berisiknya nih kayak ada orang yang kayak jalan di tempat gitu loh. Tapi suaranya itu dari tengah-tengah di antara gua sama Beta waktu itu.
Baru gue mau nengok ke arah Beta karena gue pikir Beta mau nyamperin gue kan. Tiba-tiba Beta sambil berbisik tuh ngomong, tapi suaranya kedengeran karena ngegema. Terus gue kaget karena tiba-tiba Beta ngomong kayak gini, "Mas, mbok jangan berisik aja. Wong ini lagi ngendap kok berisik terus, mbok yang anteng," katanya. Lah, gue kaget kan karena yang gue pikir yang berisik tuh Beta, nggak taunya bukan. Dan samar-samar tuh gue juga bisa ngeliat ekspresi muka kagetnya Beta waktu itu. Karena dia ngeliat gue berdiri jauh dari dia, dan suaranya itu memang ada di tengah-tengah kita banget. Jadi ya gue yakin dia pasti dengarnya tuh suara tuh deket sama dia waktu itu. Ya udah, waktu itu gue sama Beta cuman bisa lihat-lihatan doang. Karena kita berdua tuh sama-sama tahu kalau ini tuh bukan suara yang kita bikin, tapi ada something yang ada di tengah-tengah waktu itu. Nah, habis suara itu gue langsung duduk waktu itu. Karena kan kalau kondisi berdiri kan rasanya gak nyaman ya. Kayak leher, tangan, punggung tuh rasanya kayak gimana gitu rasanya. Jadi akhirnya waktu itu gue mikir untuk duduk waktu itu lah. 1 jam setelah suara itu tuh sepi nih, gak ada apa-apa. Dan maling pun juga gak ada kelihatan tanda-tanda bakal masuk atau apalah segala macam. Nah, tiba-tiba lagi diem itu gua sama Beta itu berdua kaget karena kita ngedengar suara besi. Jadi konstruksinya kan mesinnya pakai banyak besinya nih. Itu dengar suara tang tang. Itu sampai 2 atau 3 kali kalau nggak salah. Dan itu kenceng banget suaranya, kayak ada yang mukul gitu loh, si suara besi itu. Nah, gue sama Beta kan otomatis langsung lihat-lihatan kan, kita kan berdua kan. Dan gue juga yakin waktu itu Beta juga tahu kalau itu tuh bukan maling. Karena nggak mungkin lah maling, kalau dia tahu ada orang, ngapain dia berisik, mendingan langsung kabur kan. Jadi nggak mungkin itu maling, itu nggak mungkin. Nah, dari situ suasananya udah makin gak enak tuh waktu itu. Tapi gue sama Beta masih tetap bertahan buat nunggu di situ karena memang kita kesel juga. Jadi juga memang udah nggak terlalu dipikirin yang kayak gitu-gitu. Jadi memang jadi kayak kita lebih berani aja waktu itu. Nah, lama-lama setelah agak-agak adem, udah mulai lupa sama masalah-masalah yang tadi, gue itu iseng ceritanya ngeliat ke atas mesin sambil senderan ke tembok karena lumayan ngantuk juga waktu itu kan. Jadi di atas gue persis itu tuh ada rail besi yang bentuk kayak semacam jalan kecil gitu buat kalau ada operator atau lagi ada teknisi yang untuk ngecek keamanan mesin. Jadi ada kayak jalan setapak tapi dari rel besi bolong-bolong kayak gitu. Nah, waktu gue merhatiin ke atas itu, gue ngeliat ke sebelah kanan atas gue, atau posisinya tuh persis ada di atasnya Beta. Gue ngeliat kayak ada rambut hitam ngegelantung. Gue sempet kaget, tapi pas gue perhatiin lagi, alhamdulillahnya ternyata itu tuh cuman potongan karet ban bekas yang dipakai buat ganjelan, buat buka baut mesin. Jadi alhamdulillah, gue sempet karena lagi parno, gue pikir itu rambut atau apa, ternyata memang bukan ya, cuman karet aja. Nah, gue masih bengong tuh waktu itu di situ ngeliatin sudut kanan atas, terus lumayan lama juga, nggak tahu kenapa karena posisi gue waktu itu tuh PW aja gitu. Jadi posisi ngedengak ke atas tuh enak aja waktu itu karena ngantuk juga, udah malam juga, terus posisi duduk nggak nyaman dan segala macem. Nah, ini lagi enak-enak bengong, lagi enak-enak melamun waktu itu. Waktu itu gue kondisinya pakai celana jeans sobek, jadi di dengkul gue tuh bolong. Tiba-tiba gue ngerasa kayak ada jari tangan yang ngelus-ngelus dengkul gue. Itu jelas banget. Gue awalnya mikir apa ini kain yang merudul gitu loh, kain yang buyar yang ada di celana gue. Makanya gue diem aja waktu itu. Tapi setelah gue rasain, wah gila, ini gue yakin banget ini kulit jari karena kerasa banget, kasar dan keras, kayak ada kukunya, tapi bukan kuku yang panjang
kayak di film-film gitu bukan ya, tapi kayak kuku orang aja gimana sih, kayak lu lagi digaruk-garuk pelan gitu loh sama di dengkul gue waktu itu. Wah waktu itu gue karena saking shocknya kaget karena itu tuh rasanya jelas banget gue rasain di dengkul gue serba salah tuh waktu itu. Aduh gimana nih, gue mau refleks nutupin dengkul gue pakai tangan juga, gue takutnya malah salah pegang, ibaratnya malah megang tangan nih setan kan, gue juga males juga kan jadinya. Jadi udah waktu itu kebetulan gue bawa topi, akhirnya gue tutupin pakai topi waktu itu dengkul guanya. Nah ini gue lakukan itu sambil masih ngeliatin pojok kanan atas karena nggak tahu kenapa gue nggak mau nengok ke bawah gitu, nggak berani nengok ke dengkul gue waktu itu ceritanya. Terus lagi asik ngeliat ke atas, tiba-tiba gue denger lagi nih bunyi tak gitu, kayak ada sesuatu yang jatuh persis di sebelah kiri gue, deket sama dengkul gue yang lagi kayak dipegang-pegang tadi itu. Nah oh ya, setelah gue tutupin pakai topi itu hilang, nggak ada lagi yang rasa kayak dipegang, itu udah nggak ada. Beta sempat nengok waktu itu, gue ngeliat dia nengok waktu itu. Nah berarti kan dia juga denger nih bunyi barusan, tapi udah dia cuek aja karena dia kira itu suara yang gue bikin atau kayak gimana. Nah begitu jatuh tuh gue refleks langsung nunduk nyari ini apa yang jatuh, dan gue nemu baut gede gitu ada di sebelah gue persis, yang tadinya tuh nggak ada karena kan gue sempet bersihin itu kan, jadi gue tahu ada apa di situ. Terus sambil nunduk gue mikir, wah ini nggak mungkin nih dilempar dari depan, karena posisi gue kehalang sama tembok, kehalang sama mesin juga. Jadi satu-satunya kemungkinan itu adalah si baut ini tuh jatuh dari atas, ada yang lempar dari atas. Nah karena kaget gue refleks, akhirnya gue nengok lagi nih ke kanan atas gue waktu itu. Aduh, ngecek siapa tahu ada yang apa, kok ada jatuh dari atas, karena ini nggak mungkin kena angin karena bautnya tuh gede banget dan berat bautnya. Terus pas gue ngeliat ke atas, wah ya Allah alhamdulillah ternyata nggak ada apa-apa di atas gue waktu itu. Nah gue waktu itu pas ngeliat ke kanan atas tuh pelan-pelan banget karena emang tegang banget waktu itu guanya. Terus setelah gue ngeliat ke kanan atas, nggak tahu kenapa gue pengen ngeliat persis ke atas gue waktu itu. Jadi posisi kanan atas yang di sebelah kiri, yang gue ngeliat ada ban itu, ada karet ban itu persis di atasnya Beta waktu itu. Nah pas gue nengok ke atas gue persis, itu gue beneran gue langsung lemes sampai diem, karena di atas gua itu ada kaki lagi ngegelantung di rel besi. Kayak kaki orang biasa, diem aja kakinya, dia nggak ngayun-ngayun, nggak ngapa-ngapain, tapi itu jelas banget ada kaki itu ngegantung duduk di atas rel gua. Gua nggak ngeliat badannya, gua cuma liat kakinya doang. Nah cuman bodohnya atau gimana gue nggak tahu, karena pengalaman salah lihat karet ban bekas tadi mungkin, jadi ini kaki nih gue liatin terus. Maksud gue tuh kayak ini kok ada takutnya, tapi berapa kali pun gue lihat itu tuh jelas banget kalau itu tuh kaki gitu. Nah akhirnya gue ngomong nih sama Beta waktu itu, akhirnya gue manggil Beta kata. Terus dia jawab, piye mas katanya, kalau maling tuh mungkin gak sih ada di atas kita. Terus dia Beta jawab, yo gak mungkin lah kalau di atas katanya, kalau di atas pasti ketahuan dari tadi. Oke, berarti gak mungkin maling yo. Iyalah mas gak mungkin katanya. Ya udah, coba nengok ke atas Beta, ini di atasku nih ada kaki orang lagi duduk. Ini siapa kalau bukan maling? Wah waktu itu Beta nggak pakai ngomong, nggak pakai nengok ke atas, dia langsung cabut lari ninggalin gua. Dan iya kita akhirnya karena dia lari, gue ikutan lari waktu itu. Nggak lari sih, lebih ke jalan cepet aja waktu itu. Langsung beres-beres terus langsung balik ke stable, ke kandang kuda waktu itu kalau nggak salah mungkin sekitar jam-jam 3-an lah. Dan ngeselinnya adalah ternyata pas gue sampai ke dalam stable
Yang lain itu udah pada balik di sana. Jadi karena kita nggak kontak-kontakan sama sekali, kita nggak tahu kan. Jadi ternyata waktu gue balik ke stable itu, teman-teman gue yang lain tuh sampai termasuk abang gue dan orang-orang yang lain tuh sudah pada ada di stable semua, udah ada di kandang kuda semua. Dan kita nih bersebelas, waktu mereka semua waktu ngelihat gue itu, mereka cuman senyum, dan dari raut wajahnya sih gue yakin kalau mereka juga punya cerita masing-masing. Kenapa kok mereka balik cepat ke dalam pabrik? Nah, cerita ini tuh masih ada lanjutannya lagi yang insya Allah nanti akan gue ceritakan di cerita berikutnya. Karena cerita di hari kedua ini gangguannya itu lebih parah dibandingin yang sekarang.